Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, inilah tatap muka yang ke-11 yang membahas maslahah, al-maslahah. Al-maslahah ini secara bahasa, lughatan itu secara bahasa artinya adalah al-manfa'ah. Artinya manfaat. Sesuatu yang bermanfaat itu secara bahasa disebut maslahah. Misalnya menguntungkan secara ekonomi, menguntungkan, membuat kita sehat, membuat kita nyaman, membuat kita aman, membuat kita senang. Itu sesuatu itu disebut maslahah. Dan benda-benda yang menyebabkan itu semua juga bisa disebut dengan maslahah. Misalnya hawa yang sejuk itu nyaman, namanya maslahah. Tapi AC yang memberikan hawa sejuk itu juga bisa disebut dengan maslahah secara bahasa. Kalau kita punya makanan cukup, itu maslahah. Dan kemudian kalau kita punya uang cukup untuk beli makanan, uang itu juga bisa disebut dengan maslahah. Selanjutnya lawan kata daripada maslahah adalah al-mafsadah. Al-mafsadah atau al-madharrah, sesuatu yang kerusakan, maksudnya ketidaknyamanan, bahaya, sesuatu yang mengganggu kesehatan, mengganggu kenikmatan, yang rasanya tidak enak dan sebagainya. Secara bahasa disebut mafsadah, sesuatu yang khusus, yang tidak nyaman, yang berbahaya disebut madharrah. Itu secara bahasa. Tetapi secara secara istilahan, menurut istilah, secara istilah adalah maslahah itu adalah tujuan hukum Islam atau maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah. Tujuan hukum Islam itu disebut dengan maslahah. Maslahah itu tujuan hukum Islam. Lah, apa tujuan hukum Islam itu? Memelihara 5 sektor kehidupan manusia. Yang pertama adalah sektor agama. Kemudian sektor jiwa, kemudian sektor akal, kemudian sektor keturunan, kemudian sektor harta. Di dalam Islam, kelima sektor ini dianggap sesuatu yang pokok, mungkin juga dasar bagi kehidupan manusia. Agama biasa disebut di sini di dalam usul fikih disebut hifdzuddin. Kemudian jiwa ini disebut hifdzun nafsi. Kemudian akal ini disebut dengan hifdzul aqli. Kemudian keturunan disebut hifdzun nasli. Hifdzun nasli. Yang terakhir
nasli ya, nasli. Harta disebut hifdzul mali. Nah, apa artinya ini semua? Ya, maslahah ini biasa digunakan oleh para mujtahid untuk membuat keputusan hukum atau merumuskan suatu hukum, menemukan hukum. Ketika suatu kasus hukum tidak disebut ya secara langsung penyelesaiannya di Quran atau kitab maupun sunnah, juga tidak bisa dikiaskan, tidak ada ijma'nya. Nah, ini para mujtahid kembalinya kepada maslahah. Contohnya bagaimana zaman sekarang misalnya, bagaimana kita melakukan sholat Jumat dalam situasi seperti ini, dalam situasi merebaknya virus corona ini bagaimana? Maka menurut tingkatan kebahayaannya itu insya Allah nanti tingkatkan kebahayaan itu ada di tatap muka berikutnya. Tetapi lalu ada orang memutuskan ya, oh sholat Jumat libur dulu, oh sholat Jumat dilaksanakan tapi dengan social distancing, oh dilaksanakan tapi jangan salam-salaman, oh dilaksanakan sholat Jumat tapi pakai masker dan ada sanitasi hand sanitizer di depan masjid, ada semprotan-semprotan macam-macam. Ini semua keputusan ini dibuat berdasarkan maslahah. Secara umum keputusan seperti itu tidak ada di nas. Di dalam zaman Nabi juga tidak pernah ada Jumatan libur, itu nggak ada. Kemudian ada social distancing ketika ada wabah, itu nggak ada. Juga pakai masker kayaknya juga nggak ada. Itu baru ada belakangan setelah orang mengerti maslahah, maksudnya mengerti apa yang bahaya bagi dia untuk dijauhi dan apa yang bermanfaat bagi dia untuk dilaksanakan. Itu semua adalah maslahah. Nah, yang disebut maslahah di sini adalah mengusahakan lestarinya semua 5 hal ini. Nomor 1, kelestarian. Kelestarian 5 sektor ini. Nomor 2, menghalangi jangan sampai ini bahaya. Ya, yaitu mencegah bahaya yang yang akan bisa mengenai kelima sektor ini. Agama penting, jiwa penting, akal penting, keturunan penting, harta penting. Ini harus dilestarikan semuanya. Agama harus lestari, jiwa harus lestari, akal lestari, keturunan lestari, harta lestari. Kemudian jangan sampai agama terganggu, jangan sampai jiwa terganggu, jangan sampai akal terganggu, jangan sampai keturunan terganggu, jangan sampai harta terganggu. Ini semua pemikirannya maslahah. Kalau nanti ada pemikiran-pemikiran yang berdasarkan akal murni, gampangannya seperti itu, tidak berdasarkan suatu nas, tidak berdasarkan suatu perintah Nabi secara langsung atau Quran secara langsung, maka itu kemungkinannya orang memutuskannya dengan cara maslahah. Nah, juga sama sekali ini
tidak ada tidak ada keputusan dari syariat atau dari agama. Seperti kalau kita sering untuk melihat di di jalan-jalan itu ada istilahnya polisi tidur, gundukan-gundukan untuk menghambat laju orang berkendaraan supaya nggak terlalu cepat. Itu dibuat gundukan di situ supaya orang-orang hati-hati, karena di situ banyak anak kecil atau banyak orang lalu lalang dan lain sebagainya. Keputusan itu seandainya kemudian dibuat seperti itu, maka keputusan itu tidak ada dalil nasnya. Yang ada adalah keputusan dari akal. Lah itu disebut dengan maslahah. Kemudian pemikiran dengan maslahah ini, istilah maslahah tidak ada di Quran, tidak ada di sunnah juga. Itu adalah murni penemuan para mujtahid. Prinsip maslahah ini mewadahi atau menampung aspirasi. Aspirasi apa? Aspirasi sesaat. Mungkin hanya dibutuhkan dalam waktu tertentu, beberapa tahun atau beberapa dekade. Menampung aspirasi lokalitas, tempat tertentu, tidak untuk tempat yang lain. Misalnya kalau tadi itu polisi tidur, oh ya bagus kasih polisi tidur. Pasti itu tidak berlaku di mana-mana, hanya untuk di Indonesia saja. Ya mungkin jalannya sempit, tapi anak-anak pada naik motor tidak hati-hati. Tidak ada itu polisi tidur di Arab Saudi itu, ya nggak ada. Di sana tidak perlu, ya karena mungkin jalannya lebar, orang-orang pada tertib berkendara dan lain sebagainya. Jadi maslahah ini menampung aspirasi setempat, juga sesaat. Ya seperti tadi yang saya katakan, merebaknya virus corona menyebabkan kita melakukan manajemen tertentu terhadap sholat Jumat. Nah, yang seperti itu adalah kepentingan sesaat. Nanti kalau sudah bagus keadaan, sholat Jumat normal lagi, tidak untuk seterusnya. Dan mungkin itu hanya diberlakukan untuk tempat-tempat yang tertentu, yang sangat darurat kayak Jakarta yang padat. Tapi mungkin di kampung saya belum perlu, barangkali saja seperti itu. Melihat analisis daripada orang-orang, analisis dari petugas kesehatan, analisis dari takmir masjid. Mungkin kalau di kampung saya yang jauh dari hingar-bingarnya kota, mungkin itu belum sangat perlu dilakukan social distancing atau peliburan sholat Jumat. Jadi itu hanya setempat, hanya sesaat. Berbeda dengan aturan sholat Jumat secara umum. Sholat Jumat secara umum wajib dimanapun, universal, dimanapun, kapanpun, siapapun, asalkan dia orang Islam. Tapi manajemennya ini harus jarang-jarang. Sekarang ini harus jarang-jarang jarak antara satu jamaah dengan yang lain, soft dengan yang lain, soft satu dengan yang lain. Itu semua itu menunjukkan faktor-faktor setempat dan faktor-faktor sesaat, tidak universal, bersifat sementara. Kemudian bagaimana kalau seandainya mujtahid kepinginnya hanya pakai nas-nas toh, arti-arti harfiah dari nas. Kalau ada dalilnya secara langsung, ini Qur'annya, ini sunnahnya. Kalau mujtahid hanya mau gitu, menggunakan makna harfiah dari nas, Quran maupun sunnah, maka mujtahid akan kehilangan kesempatan
untuk membuat keputusan hukum. Artinya akan ada kekosongan hukum. Nah, contohnya apa? Kalau misalnya di suatu tempat tertentu wabah demikian hebatnya, ya toh. Kemudian mujtahid mengatakan, semata-mata mengatakan, Quran nggak ada yang nyuruh kita social distancing. Hadis nggak ada kok yang nyuruh kita social distancing. Pokoknya kalau Quran dan Sunnah nggak nyuruh, kita nggak akan lakukan. Nah, padahal orang-orang pada takut ke masjid, takut terpapar itu penyakit atau wabah. Maka di sini mujtahidnya ngotot supaya tetap Jumatan, sementara jamaahnya itu pada takut. Maka di sini ada kekosongan hukum. Maksudnya kekosongan hukum, hukumnya ada tapi tidak ditaati oleh para khalayak. Berbeda dengan sudah diputuskan ini ada masalahnya, ini wabahnya demikian berbahaya, maka lebih baik tinggal di rumah. Maka orang-orang sudah menerima hukum, kita tinggal di rumah, ya mereka tinggal di rumah. Berarti di sini tidak ada kekosongan hukum. Di sini ini hukumnya adalah sholat Jumat di rumah. Nah, maka orang-orang pada taat, keputusan yang dilakukan, yang dibuat oleh para mujtahid yang berkompeten, maka di sini hukum itu berlaku secara darurat, tapi kan ada hukumnya dan bisa dilaksanakan. Berbeda dengan yang tadi, tetap laksanakan sholat Jumat padahal orang-orang pada takut. Nah, orang-orang kemudian malah libur tidak sholat Jumat padahal wajib. Nah, ini terjadi kekosongan hukum karena hukumnya tidak bisa ngepaskan dirinya dengan situasi. Saya kira cukup sekian ini tatap muka yang ke-11 ya. Mudah-mudahan saudara tidak sulit memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.